Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan pada penelitian kelompok kami yang berjudul Return of Asset, Return on Equity, dan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham pada PT Buma International Group Tbk. PT Buma International Group Tbk adalah salah satu perusahaan kontraktor tambang batu bara terbesar di Indonesia yang berdiri di bawah naungan Delta Dunia Group. Perusahaan ini memiliki peranan penting dalam mendukung sektor energi nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat harga saham PT Buma mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Fluktuasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama yaitu perubahan harga batu bara dunia, dan yang kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan yang ketiga, kinerja keuangan dari perusahaan itu sendiri. Seperti contohnya di tahun 2025, PT Buma sempat mencatat turun pendapatannya dikarenakan cuaca yang ekstrim dan gangguan operasional. Namun di kuartal kedua mulai membaik lagi karena perusahaan bisa lebih efisien dan arus kasnya balik positif. Tujuan utama penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, dan DR terhadap harga saham, baik secara parsial maupun simultan. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan alat bantu SPSS, kami ingin membuktikan apakah ketiga variabel keuangan tersebut dapat dijadikan acuan dalam menilai pergerakan harga saham perusahaan di sektor pertambangan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifki Oktavian. Selanjutnya, saya Muhammad Rifki Oktavian akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka dan definisi variabel penelitian. Dalam dunia keuangan, rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Pertama, Return on Asset atau ROA. Menurut Gitman dan Zatter 2015, ROA menunjukkan sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan digunakan secara efisien untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik pula kemampuan yang manajemen dalam mengelola aset yang ada. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset. Lalu yang kedua, Return on Equity atau ROE. Berdasarkan pendapat Kashmir dalam tahun 2019, ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri. Jadi ROE itu menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Semakin tinggi ROE, maka semakin menarik perusahaan bagi investor karena menandakan efisiensi dan profitabilitas yang tinggi. Lalu yang terakhir itu ada Debt to Equity Ratio atau DER. Hanafi dan Halim dalam tahun 2016 menjelaskan bahwa DER adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Jadi DER yang tinggi berarti perusahaan memiliki tingkat risiko keuangan yang lebih besar karena beban bunga meningkat. Namun DER juga bisa menunjukkan strategi ekspansi yang agresif bila dikelola dengan baik. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, umumnya ROA dan ROE berpengaruh positif terhadap harga saham. Karena semakin tinggi profitabilitas, maka nilai perusahaan di mata investor juga meningkat. Sementara DER cenderung berpengaruh negatif karena semakin tinggi utang, maka semakin besar pula risiko finansial yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Nah, dengan dari dasar teori tersebut, penelitian ini mencoba untuk menguji apakah hubungan tersebut juga terjadi pada PT Buma International Group Tbk. Baiklah, saya Rafil Gibransyah akan menjelaskan bagian metode penelitian hingga kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme.
Menurut Sugiono, pada tahun 2019, metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan hasilnya dianalisis menggunakan teknik statistika dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT Buma International Group Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat dengan BEI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen resmi perusahaan seperti laporan keuangan dan publikasi di situs www.idx.co.id. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Analisis ini mencakup uji asumsi klasik, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa variabel ROA, ROE, dan DER tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham PT Buma International Group Tbk, namun secara simultan berdasarkan uji F, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan bersama-sama terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa secara kombinasi, kinerja keuangan perusahaan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan persepsi pasar terhadap nilai saham. Nilai adjusted R-square sebesar 0,468, berarti sekitar 46,8% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel keuangan tersebut. Sedangkan sisanya 53,2% dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi ekonomi makro, harga batu bara global, dan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, meskipun secara individual rasio keuangan seperti ROA dan DER tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun secara keseluruhan kinerja keuangan tetap menjadi indikator penting dalam menentukan nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi investor dan manajemen dalam mengambil keputusan investasi yang lebih bijak. Demikian pemaparan kami mengenai jurnal pengaruh ROA, ROE, dan DER terhadap harga saham pada PT Buma International Group Tbk. Semoga hasil penelitian ini bisa memberi manfaat, terutama dalam memahami bagian kinerja keuangan mempengaruhi harga saham di pasar modal. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami kelompok 9 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.